Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karimah dari kelas 19A6 dengan NIM 19020528. Di sini saya akan bahas tentang materi sistem digestif 2 yang berisi beberapa organ sistem digestif tersebut dan juga fisiologisnya. Yang pertama adalah usus halus atau intestinum. Proses yang terjadi dalam usus halus adalah makanan yang telah dicerna di lambung berbentuk him atau bubur usus dan akan masuk ke dalam usus halus melalui sphincter pylori. Pada permukaan usus halus terdapat tonjolan-tonjolan yang disebut villi. Fungsi villi yaitu memperluas bidang penyerapan usus halus sehingga proses absorpsi makanan jadi lebih maksimal. Usus halus terbagi di atas 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Yang pertama adalah duodenum atau usus 12 jari. Bagian ini adalah bagian dari usus halus yang terletak setelah lambung dan menghubungkannya ke usus kosong atau jejunum. Merupakan bagian terpendek dari usus halus, dimulai dari bulbo duodenal dan berakhir di ligamentum teres. Merupakan organ retroperitoneal atau organ yang tidak terbungkus oleh saput peritoneum. Peritoneum sendiri adalah lembaran tipis yang melapisi rongga perut dan panggul dan menghasilkan cairan pelumas yang memudahkan untuk bergerak bebas. Duodenum memiliki pH 9 atau basam. Di duodenum terdapat 2 molar saluran, yaitu dari pankreas dan kantong pedu. Proses yang di dalamnya adalah mencerna lemak dan mencerna him atau bubur usus. Makanan masuk dalam duodenum melalui sphincter pylorus dalam jumlah yang bisa dicerna oleh usus halus. Jika penuh, duodenum akan memberikan sinyal kepada lambung untuk berhenti mengeluarkan makanan. Yang kedua adalah jejunum atau usus kosong. Bagian ini adalah bagian kedua dari usus halus di antara usus 12 jari duodenum dan usus penyerapan atau ileum. Panjang seluruh usus halus antara 6 sampai 8 meter. Usus kosong memiliki panjang 2 meter. Usus kosong dan usus penyerapan digantung dalam tubuh dengan mesenterium atau bagian dalam selaput peritoneum. Permukaan dalam berupa membran mukus dan terdapat jajar usus atau villi. Secara histologis dapat dibedakan dengan usus 12 jari, yakni berkurangnya kelenjar Brunner atau kelenjar submukosa yang berfungsi untuk melindungi usus dari zat asam. Secara histologis dapat dibedakan dengan usus penyerapan, yakni sedikitnya sel goblet dan plak Peyeri. Yang terakhir adalah usus penyerapan atau ileum. Ini merupakan bagian terakhir dari usus halus, memiliki panjang sekitar 2-4 meter dan terletak setelah duodenum dan jejunum, dan dilanjutkan oleh usus buntu. Ileum memiliki pH antara 7 dan 8 atau bisa dikatakan netral atau sedikit basam. Banyak zat villi di dalamnya yang berfungsi untuk menyerap nutrisi berupa gula, asam amino, asam lemak, gliserol, vitamin, mineral, dan makanan yang belum diserap oleh jejunum. Sekarang saya mengenai tentang enzim yang dikeluarkan oleh usus halus. Yang pertama adalah enterokinase. Enterokinase berfungsi mengubah tripsinogen menjadi tripsin. Yang kedua, maltase. Berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa dan galaktosa. Yang ketiga, sukrase. Berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang keempat, lipase. Berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kelima, erepsin atau dipeptidase. Berfungsi mengubah peptid menjadi asam amino. Yang terakhir adalah disakarase. Berfungsi mengubah disakarida menjadi monosakarida. Sekarang saya akan tentang usus besar atau kolon. Usus besar adalah bagian dari antara usus buntu dan rektum. Fungsi utamanya adalah menyerap air dari feses. Usus besar terdiri dari 4 bagian, yaitu kolon ascendens, transversum, descendens, dan kolon sigmoid. Kolon sigmoid berhubungan dengan rektum. Bakteri yang terdapat dalam usus besar atau Escherichia coli berfungsi membantu penyerapan zat gizi dan membuat zat-zat penting seperti vitamin K. Beberapa penyakit serta antibiotik bisa menyebabkan gangguan pada bakteri-bakteri di dalam usus besar. Akibatnya iritasi yang bisa menyebabkan diare. Lalu sekum atau usus buntu adalah suatu kantung yang terhubung pada anus penyerapan. Kantung yang terhubung pada usus penyerapan serta bagian kolom nansi dari usus besar. Fungsinya adalah menyerap air dan garam masih tersisa, melindungi tubuh dari kerusakan akibat zat asing yang masuk dalam tubuh. Usus buntu terjadi karena appendix tersumbat lalu pecah.
Appendix vermiformis atau umpai cacing adalah organ tambahan pada usus buntu. Umpai cacing terbentuk dari sekum pada tahap embrio. Umpai cacing berukuran sekitar 10 cm, tetapi bisa bervariasi dari 2 sampai 20 cm. Infeksi umpai cacing disebut appendicitis atau radang umpai cacing. Appendicitis yang parah dapat menyebabkan appendix pecah dan membentuk nanah dalam rongga abdomen atau peritonitis atau infeksi rongga abdomen. Appendix mempunyai fungsi dalam sistem limfatik. Operasi membuang umpai cacing dengan appendektomi. Lalu, rektum dan anus. Rektum yang berasal dari bahasa Latin regere, yang berarti meluruskan atau mengatur, adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Biasanya, rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu kolon descendens. Jika kolon descendens penuh dan tinja masuk dalam rektum, maka timbul keinginan untuk buang air besar atau BAB. Mengembangnya dinding rektum karena penumpukan material dalam rektum akan memicu sistem saraf yang menimbulkan penginginan untuk melakukan defekasi. Jika defekasi tidak terjadi, seringkali material akan dikembalikan ke usus besar, di mana penyerapan air akan kembali dilakukan. Jika defekasi tidak terjadi, untuk periode yang lama, konstipasi dan pengerasan feses akan terjadi. Orang dewasa dan anak yang lebih tua bisa menahan keinginan menahan BAB, tetapi bayi dan anak yang lebih muda mengalami kekurangan dalam pengendalian otot yang penting untuk menunda BAB. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Sebagian anus terbentuk dari permukaan tubuh atau kulit, dan sebagian lainnya dari usus. Pembuangan penutupan anus diatur adalah otot sphincter. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau buang air besar atau BAB. Sekarang saya akan menjelaskan tentang beberapa organ pelengkap pada sistem digestif. Yang pertama adalah pankreas. Adalah organ pada sistem pencernaan yang memiliki 2 fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan atau tripsin, amilase, lipase atau eksokrin. Yang kedua, hormon penting seperti insulin atau endokrin. Pankreas terletak pada bagian posterior perut dan berhubungan dengan urat dan duodenum. Pankreas terdiri dari 2 jaringan dasar, yaitu asini yang berfungsi menghasilkan enzim pencernaan. Yang kedua, pulau pankreas berfungsi menghasilkan hormon. Pankreas melepaskan enzim pencernaan dalam duodenum dan melepaskan hormon ke dalam darah. Enzim dilepaskan oleh pankreas akan mencerna protein, karbohidrat, dan lemak. Pankreas juga melepaskan sejumlah besar sodium bikarbonat yang berfungsi melindungi duodenum dengan cara menetralkan asam lambung. Yang kedua adalah hepar atau liver atau hati. Merupakan sebuah organ yang besar dan memiliki berbagai fungsi. Beberapa di antaranya berhubungan dengan pencernaan. Zat gizi dari makanan diserap dalam dinding usus yang kaya akan pembuluh darah yang kecil-kecil atau kapiler. Kapiler ini mengalirkan darah dalam vena yang bergabung dengan vena yang lebih besar atau vena porta, dan pada akhirnya masuk dalam hati. Vena porta terbagi menjadi pembuluh-pembuluh kecil di dalam hati, di mana darah yang masuk diolah. Hati melakukan proses tersebut dengan kecepatan tinggi. Setelah darah berkaya dengan zat gizi, darah dialirkan ke dalam sirkulasi umum. Yang kedua adalah kandung empedu dan saluran empedu. Empedu memiliki 2 fungsi penting. Yang pertama, membantu penyerapan dan pencernaan lemak. Yang kedua, berperan dalam pembuangan limbah dari tubuh, terutama hemoglobin atau Hb, yang berasal dari pengasuhan sel darah merah dan kolesterol. Sekarang, saya bahas tentang fisiologi pencernaannya. Pencernaan berlangsung secara mekanis dan kimiawi. Mekanis sendiri adalah proses di mana makanan dicerna melalui organ tubuh kita sendiri, seperti gigi dan lidah. Sedangkan kimiawi adalah proses pencernaan di mana makanan dicerna menggunakan enzim-enzim seperti tripsin, lipase, dan amilase. Proses tersebut meliputi yang pertama, ingesti, adalah masuknya makanan ke dalam mulut. Yang kedua, pemotongan dan penggilingan makanan dilakukan secara mekanik oleh gigi. Makanan kemudian bercampur dengan saliva sebelum ditelan. Yang ketiga adalah peristalsis, adalah gelombang kontraksi polos involunter yang menggerakkan makanan tetelan melalui saluran pencernaan. Peristalsis sendiri itu berada di kerongkongan terdapat gerak peristaltik. Yang kedua adalah digesti, adalah hidrolisi kimia atau penguraian molekul besar menjadi molekul kecil sehingga absorpsi dapat berlangsung. Yang kelima, absorpsi,
adalah penggerakan produk akhir pencernaan dari lumen saluran pencernaan ke dalam sirkulasi darah dan limfatik sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Yang keenam adalah engesi atau defekasi. Adalah proses eliminasi zat sisa yang tidak tercerna. Juga bakteri dalam bentuk feses dari pencernaan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kalian yang telah menonton video ini. Juga pada Pulis yang mau menilai video ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.